Pertama disebut dengan Islam, penganutnya disebut sebagai Muslim. Tingkatan yang kedua, iman, penganutnya disebut dengan mukmin. Dan yang ketiga, ihsan, penganutnya disebut dengan muhsin. Nah, itu bagian A pekan lalu. Sekarang kita lanjut ke bagian B, halaman 91, keumuman dan kekhususan dari ketiga tingkatan tersebut. Ketika Islam dan iman disebutkan salah satunya secara terpisah, maka yang lain termasuk di dalamnya. Kita bicara Islam, maka di dalam Islam itu ada iman. Kita bicara iman, maka dalam iman itu akan ada Islam. Begitulah seterusnya. Kita bicara Islam, di dalamnya ada iman. Kenapa? Karena rukun Islam itu yang pertama adalah syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah keimanan. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Nah, jadi ketika diucapkan secara terpisah, maka dalam iman ada Islam, dalam Islam ada iman. Tapi jika keduanya disebut secara bersamaan, sekaligus, atau berdekatan waktunya, nah disitulah mulai nampak perbedaan antara Islam, iman, dan ihsan. Sebagaimana jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tuhajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kemudian malaikat bertanya lagi, akhbirni 'anil iman. Nabi menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina biqadrih wa syarrih. Kemudian malaikat bertanya lagi tentang ihsan, akhbirni 'anil ihsan. Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah Anda mengabdi kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau Anda tidak bisa melihat Allah, ketahuilah Allah selalu melihat Anda. Nah, di situ nampak perbedaan antara Islam, iman, dan ihsan. Ini ketika disebutkan berbarengan, ya, disebutkan bersamaan. Tapi ketika disebutkan secara terpisah, tadi telah kita sampaikan di awal, maka di dalam Islam ada iman, di dalam iman ada Islam, di dalam Islam ada ihsan, di dalam ihsan juga ada iman dan Islam, begitu seterusnya. Sebagai contoh untuk memudahkan pemahaman kita, ya, ketika ya kita nyerempet ke politik, ya,
ketika disebutkan beberapa partai A, lalu orang menyebut, oh partai A itu kan koalisi perubahan. Disebutkan lagi partai B, orang juga mengatakan begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan partai C, orang juga mengatakan begitu. Karena memang semuanya adalah tergabung dalam koalisi perubahan misalnya. Ya. Di partai A tersebut partai B, tersebut partai C. Tapi ketika disebutkan bersama-samaan akan berbeda. Partai A beda dengan partai B. Partai B beda dengan partai C. Begitu seterusnya. Nah itulah ya gambaran ketika disebutkan Islam, iman, ihsan secara terpisah, maka yang satu mewakili yang lain. Ya, kita sebutkan presiden. Kali yang lain kita sebutkan gubernur. Kali yang lain kita sebutkan wali kota. Kita sebutkan camat. Kesemuanya itu adalah pemerintah. Sama. Presiden, gubernur, wali kota, camat, kesemuanya itu pemerintah. Tapi ketika disebutkan bersamaan, beda. Presiden memimpin negara, gubernur memimpin provinsi, wali kota, bupati memimpin kabupaten kota, camat memimpin kecamatan, beda-beda. Tapi kalau disebutkan berpisah, maka yang satu sudah mewakili yang lain. Saya sebut camat, ini pemerintah kita. Ketemu dengan lagi Pak Gubernur, ini pemerintah kita. Semuanya adalah pemerintah. Bisa dipahami? Nah, itu tentang Islam, iman, ihsan ketika disebut berpisah. Adapun keumuman dan kekhususan antara ketiganya ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagai berikut. Ihsan itu lebih umum dari sisi dirinya sendiri dan lebih khusus dari segi orang-orangnya daripada iman. Selanjutnya, iman itu lebih umum dari segi dirinya sendiri dan lebih khusus dari segi orang-orangnya daripada Islam. Ihsan mencakup iman dan iman mencakup Islam. Ya. Para muhsinin lebih khusus daripada mukminin dan para mukminin lebih khusus daripada muslimin. Demikian dalam kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Di segi sebutan, ya, ihsan lebih umum daripada iman, daripada Islam. Kenapa dikatakan lebih umum? Karena orang yang ihsan berarti dia sudah beriman sebelumnya dan dia sudah Islam. Maka dalam ihsan ada iman, ada Islam. Selanjutnya tentang orangnya, tidak semua orang ihsan. Ada cuman orang itu Islam saja. Dia tidak iman atau pernah iman tapi imannya terkontaminasi. Maka yang tersisa hanyalah bekas keimanan yang tidak lebih berharga daripada barang rongsokan.
apalagi dia belum ihsan. Nah, jadi di segi penyebutan, ihsan itu lebih umum daripada iman, daripada Islam. Iman lebih umum daripada Islam, karena orang yang beriman pasti dia Islam. Tapi di segi kepribadiannya, ya, ihsan itu lebih khusus, ya, atau yang disebut dengan muhsin. Orang yang sudah ihsan disebut dengan muhsin. Orang muhsin itu lebih khusus. Tidak semua orang jadi muhsin. Banyak orang cuman sekadar mukmin saja. Mukmin belum tentu muhsin. Apalagi muslim. Muslim belum tentu mukmin, belum tentu muhsin. Ya, itulah yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Nah, oleh karena itu, kita di halaman 92, para ulama muhakkik mengatakan setiap mukmin adalah muslim. Karena sesungguhnya siapa yang telah mewujudkan iman dan ia tertancap di dalam sanubarinya, maka dia pasti melaksanakan amalan-amalan Islam sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam tubuh, di dalam jasad terdapat segumpal darah. Jika baik darah yang segumpal itu, maka menjadi baiklah jasad itu semuanya. Sebaliknya, jika segumpal darah itu rusak, maka rusak pula lah jasad itu semuanya. Ala wahyal qalb. Ingatlah, dia itulah hati. Ya. Tapi hati berbeda dengan hati yang dikatakan dokter. Hati yang dikatakan dokter adalah liver, ya, berbeda dengan hati yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, jadi apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dikaitkan dengan perkataan muhakkik ini, ya, orang mukmin, orang beriman itu adalah dalam hati. Maka dari hati itulah terpancar efek-efeknya, bekas-bekasnya. Kalau hati baik, maka seluruh tubuhnya akan menjadi baik. Kerjaan seluruh tubuh itulah Islam. Baiknya hati itulah iman. Ya, idza sholahat, kalau hatinya baik, ya, berarti itu imannya baik. Sholahal jasadu kulluh, akan berpengaruh, akan baiklah aktivitas seluruh tubuh. Aktivitas seluruh tubuh itulah Islam. Sebaliknya, wa idza fasadat, apabila hatinya rusak, berarti dia bukan mukmin, dia musyrik atau munafik, maka akibatnya adalah fasadal jasadu kulluh, maka rusak pula lah aktivitas seluruh tubuh. Maka aktivitasnya bukan aktivitas seorang yang muslim, ya, bisa saja aktivitas orang kafir yang dilakukannya, atau aktivitas orang yang sudah murtad, ya. Nah, jadi kita kembali, setiap mukmin adalah muslim. Karena sesungguhnya siapa yang telah mewujudkan keimanan, berarti hatinya sudah baik, hatinya sudah bagus, maka akan bagus pula lah aktivitas seluruh tubuh mereka.
Sebaliknya, tidak setiap muslim itu mukmin. Tidak setiap muslim itu mukmin. Kenapa? Karena bisa jadi imannya sangat lemah, sehingga tidak bisa mewujudkan iman dengan bentuk yang sempurna, tetapi ia tetap menjalankan amalan-amalan Islam, maka menjadilah ia seorang muslim, bukan mukmin yang sempurna imannya. Atau imannya terkontaminasi dengan nawaqid. Ya, kita sudah belajar nawaqidus syahadatain. Ya, 10 nawaqid itu harus dikuasai. Jangan kita terjebak kepada 10 nawaqid itu tadi. Nah, bisa saja dia muslim tapi tidak mukmin. Kenapa? Keimanannya sudah terkontaminasi dengan syirik umpamanya, dengan perdukunan misalnya, dengan membenci syariat misalnya, dengan mengolok-olok syariat misalnya. Dia sudah tidak beriman lagi, imannya sudah rusak. Tapi dia masih muslim. Kenapa? Dia masih sholat, dia masih ke masjid, dia masih sujud, berarti dia masih muslim. Tapi beriman? Tidak. Nah, ini yang dikatakan, dan tidaklah setiap muslim itu mukmin. Karena bisa jadi imannya sangat lemah. Imannya sudah rusak. Nah, itulah sebabnya kenapa untuk puasa Allah tidak wajibkan kepada umat Islam. Kepada siapa puasa diwajibkan? Puasa diwajibkan kepada umat yang beriman, bukan umat Islam. Ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Al-Baqarah 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Allah tidak mengatakan, hai orang Islam, diwajibkan atasmu berpuasa. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Nah, maka yang melakukan hal-hal yang menyimpang itulah umat Islam, bukan umat yang beriman. Umat yang beriman tidak lagi melakukan hal yang menyimpang. Yang ke masjid bawa sandal jelek, pulangnya bawa sandal bagus, itu umat Islam, bukan umat yang beriman. Kalau umat yang beriman, dia tahu mana yang miliknya. Miliknya yang dia bawa, dia tidak mau membawa milik orang lain. Nah, itu yang dikatakan, yang dimaksud setiap muslim, ya, dan tidak setiap muslim itu adalah mukmin. Setiap mukmin muslim, tapi tidak setiap muslim itu adalah mukmin. Itu pula lah sebabnya ketika orang Arab Badui mengatakan kami sudah beriman, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan itu. Katakanlah kamu baru Islam. Ya, ini ada dalam Al-Hujurat surah yang ke-14. Ya, Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Kata mereka, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, kamu sebenarnya belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, kami telah Islam. Nah, begitu juga saudara-saudara kita yang masih bermunajat di batu-batu kuburan, yang masih pasang jimat, pasang pengasih, pasang pelaris, ya, yang masih percaya kepada perdukunan. Orang itu ketika mereka mengatakan kami orang beriman, itu tidak benar. Mereka baru Islam. Kenapa? Kalau orang beriman tidak mungkin
bermunajat di batu kuburan. Kalau orang beriman tidak mungkin bergelut dengan dukun, perdukunan. Tidak mungkin masih menggunakan jimat, penangkal, pelet, pengasih, penglaris. Menandakan dia baru sebagai muslim, baru beragama Islam, dan jangan-jangan baru KTP-nya yang Islam, orangnya juga mungkin belum. Apalagi untuk dikatakan sebagai orang yang beriman. Mereka bukanlah orang munafik secara keseluruhan. Demikian menurut yang paling benar dari dua penafsiran yang ada, yakni perkataan Abdullah ibnu Abbas dan lainnya. Akan tetapi iman mereka lemah. Iman mereka lemah. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah masih di Al-Hujurat tadi, wa in tuti'ullaha wa rasulah la yalitskum min a'malikum syai'ah. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalannya. Ya, jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah itu tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Ya, nah, karena ketaatan itu bersumber daripada keimanan. Dan kemudian para ulama mengatakan al-imanu imma yazidu wa imma yanqus. Iman itu kadangkala bertambah, kadangkala berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyat. Bertambahnya iman itu dengan ketaatan dan berkurangnya iman itu dengan maksiat. Nah, kita bisa lihat secara kasat mata ketika di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan, orang yang enggak biasa ke masjid, ke masjid. Ya. Orang yang enggak biasa ke masjid, ke masjid kalau bulan Ramadan itu, apalagi di awal-awal. Itu menunjukkan keimanan mereka bertambah. Keimanan mereka bertambah, itulah yang mendorong mereka melaksanakan amalan-amalan walaupun sebelumnya amalan itu mereka tidak kerjakan. Dan begitu juga ternyata penuhnya masjid itu bukan selama Ramadan full, tidak. Paling 10 hari pertama. 10 hari kedua sudah mulai berkurang. Apalagi 10 hari ketiga. Nah, itu sudah menyusut sekali. Nah, ini juga gambaran berkurangnya keimanan seseorang. Berkurangnya keimanan seseorang sehingga daya dorongnya sudah mulai melemah. Ya. Daya dorongnya sudah mulai melemah. Yang tadinya ke masjid, nah, sudah sering di rumah. Ya. Habis buka, kekenyangan, nyender deh di dinding. Walaupun azan sudah kedengaran, ya malas melangkah ke masjid. Ini daya dorong dari keimanan sudah mulai melemah. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama, wa imma yanqus. Kadangkala iman itu berkurang. Berkurangnya iman, berkuranglah daya dorongnya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tugas kitalah bagaimana memperhatikan keimanan kita. Selalu mencarger keimanan kita supaya keimanan kita itu
tidak berkurang. Nah, sekali lagi kita sampaikan, yang dimaksud berkurang bertambah keimanan itu bukan imannya, tapi dayanya. Ya, dayanya. Kita punya handphone, setiap handphone punya baterai. Ketika baterainya di charger, maka full lah baterainya. Yang full itu apinya, dayanya. Tapi ketika handphone itu seharian digunakan, lalu tidak di charger, maka baterainya masih ada, tapi lemot, berkurang isinya, sehingga dayanya juga berkurang. Kita gunakan, maka kita berbicara putus-putus dalam telepon. Ya, ternyata ada masalah di baterai handphone kita. Maka supaya komunikasi kita tidak terganggu, kita kemana-mana bawa charger atau bawa power bank, ya. Untuk apa? Supaya baterai dalam handphone kita selalu terisi penuh. Nah, yang kita sesalkan, kita memperhatikan baterai handphone kita, tapi kita tidak memperhatikan baterai tubuh kita. Apa yang menjadi baterai di batang tubuh kita? Yang menjadi baterainya adalah iman, keimanan. Ketika imannya sering di-charger, maka api daripada keimanan itu selalu menyala dan dorongannya dahsyat. Kemanapun aktivitas ketaatan itu dikejar. Tidak peduli jalan jauh, panas terik, hujan berangin. Itu ke Blok M berapa jauh itu? Ke Blok M berapa kilometer dari tanpanya sampai ke situ. Apa yang mendorong? Keimanan. Keimanan. Coba kalau baterainya lemah, imannya lemah, jangankan ke Blok M, ya. Ke masjid dekat kita saja kita berat. Ke masjid dekat kita saja kita berat. Kita lebih suka di rumah kita sendiri. Itu pengaruh daripada keimanan. Lalu dengan apa di charger keimanan itu? Nah, tadi dikatakan wa yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu akan bertambah dengan menjalankan ketaatan dan akan berkurang dengan mengerjakan maksiat. Maka kalau mau imannya selalu bersinar, kalau mau imannya selalu bagus, maka seringlah menjalankan ketaatan. Di antaranya talabul ilmi, menuntut ilmu. Ini wadah untuk mencarger keimanan. Jadi kajian ini adalah wadah untuk mencarger keimanan. Siapa yang sering ikut kajian, insya Allah imannya tidak akan lemah. Imannya akan selalu kuat. Kapan terjadinya futur? Kapan terjadinya malas itu? Ketika sudah lama nggak ngaji. Ketika sudah lama nggak kajian. Bahkan bisa-bisa menjadi orang yang sesat. Para ulama tidak berhenti ngaji, tidak berhenti mencarger keimanannya. Kenapa kita orang awam malas ngaji? Sebab tidak jarang, walaupun dia ulama, walaupun dia ustadz, ketika dia berhenti ngaji, bukan tidak jarang dia malah sesat, bahkan bisa murtad. Ya, mungkin pernah kita sampaikan, ini bukan ghibah, tapi sekadar memberikan contoh. Itu Saifuddin Ibrahim, ya, seorang pendeta, lahir di tengah keluarga muslim. Bapaknya guru agama, pamannya pendiri Muhammadiyah di Bima. Mertuanya juga tokoh agama di Jawa. Bukan sembarangan Saifuddin Ibrahim. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi ustadz. Tapi kemudian entah kenapa murtad.
setelah mengajar di pesantren Az-Zaitun. Murtad, sekarang jadi pendeta. Jadi pendeta, dan konon ceritanya terlunta-lunta di Amerika karena melarikan diri, ya, mengadakan penistaan terhadap Islam, dikejar oleh kaum muslimin, dia melarikan diri ke Amerika. Nah, apa yang kita maksud? Maka jangan pernah berhenti mencarger keimanan kita, karena tidak ada jaminan kita akan tetap menjadi orang beriman. Nggak ada jaminan itu, ya, karena hati kita di antara dua jemari Allah. Hari ini muslim, bisa saja besok kafir. Hari ini mukmin, besok bisa jadi musyrik. Nah, maka selalu kita mencarger keimanan sambil berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, jangan kau gelincirkan kami setelah kau beri hidayah. Ya. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berilah kami kurnia keistiqomahan, sesungguhnya engkau maha pemberi kurnia. Nah, kemudian Nabi pun mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maksudnya, maksud ayat tadi, tidaklah pahala mereka dikurangi berdasarkan iman yang ada pada diri mereka, yang cukup sebagai syarat untuk diterimanya amal mereka dan diberi balasan pahala. Seandainya mereka tidak memiliki iman, tentu mereka tidak akan diberi pahala apa-apa. Iman lawannya musyrik. Orang beriman pahalanya disempurnakan. Itulah tadi Al-Hujurat ayat 14. Ya. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Inilah orang beriman. Ini orang bertauhid. Tapi ketika imannya terkontaminasi, termasuk oleh karena mengucapkan selamat Natal, ini kita nyerempet lagi, mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut Natal bersama, imannya terkontaminasi, imannya terciderai, maka dari tauhid dia akan beralih posisi menjadi musyrik. Nah, kalau dia sudah musyrik, maka jangankan amalnya akan dibalas oleh Allah, diterima saja pun tidak. Malah amalannya sudah terhapus duluan. Nah, ini yang dikatakan Al-An'am surah yang ke-6 ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka musyrik, mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah apa yang pernah mereka amalkan. Nah, jangan pede dulu kita banyak amalan. Sholat berjamaah 5 waktu, tambah sholat sunnah, puasa Ramadan, puasa sunnah. Jangan pede dulu, periksa iman dulu. Kalau imannya sudah benar, sudah bertauhid, alhamdulillah, amal ibadah itu akan diterima oleh Allah, akan dibalasi dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika imannya terkontaminasi, imannya terciderai, maka Allah akan menghapus semua amalnya itu
sebagaimana Al-An'am surah yang ke-6 ayat 88 yang kita bacakan tadi. Alinea terakhir halaman 93, maka jelaslah bahwa din itu bertingkat dan sebagian tingkatannya lebih tinggi dari yang lain. Pertama adalah Islam, ya, orangnya disebut dengan Muslim. Kemudian naik lagi menjadi iman, orangnya disebut mukmin. Dan yang paling tinggi adalah ihsan, dan orangnya disebut dengan muhsin. Nah, setelah melalui 3 tangga ini, inilah yang diharapkan orang bisa menjadi bertakwa. Kalau orangnya sudah bertakwa, maka dia disebut dengan orang yang muttaqin. Mustahillah orang itu bisa bertakwa kalau dia tidak Islam, dia tidak iman, dia tidak ihsan. Jadi kita melihat dalam sumpah jabatan, ya, mengambil sumpah jabatan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, saya ketawa geli, bagaimana mungkin bertakwa? Bersyahadat saja enggak. Bagaimana bertakwa? Sholat aja enggak. Ya, nah, ini bedanya takwa dalam ungkapan dengan takwa dalam artian yang sebenarnya. Dengan demikian selesailah sudah pembahasan kita di tauhid uluhiyah di bab yang ketiga. Insyaallah pekan depan akan kita lanjutkan kepada bab yang keempat, tauhid asma wa sifat. Silahkan yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang punya ihsan itu orang yang seperti apa? Kadang-kadang kita kan sampai imam itu udah naik dulu gitu. Bagaimana bisa sampai ihsan? Ya. Orang ihsan itu seperti apa? Jangankan ihsan, iman aja naik turun. Ya. Kadang beriman, kadang enggak. Ya, barangkali yang tetap cuma Islam aja. Itu pun kadang-kala KTP-nya aja yang tetap Islam. Nah, jawabannya yang diharapkan akan naik ke tingkatan ihsan adalah orang yang selalu mencarger keimanannya. Imannya selalu menyala. Imannya tidak pernah jatuh. Ya, walaupun para ulama mengatakan wa imma yankus, tapi lebih sering yazidnya daripada yankusnya. Lebih sering bertambah daripada berkurangnya. Sama dengan HP kita, baterai kita kadang kurang, kadang berisi. Tapi ketika lebih sering diisi daripada berkurang, ya jangan sampai jatuh down. Ya, kurang dikit charger lagi, kurang dikit charger lagi, kurang dikit charger lagi. Nah, orang begitu akan amanlah dia berkomunikasi. Yang kita maksud, kalaulah begitu rajinnya mencarger keimanan, nah maka dia akan selamatlah daripada anjloknya keimanannya. Dan lebih terbuka lebar kemungkinan dia akan naik kepada ihsan itu tadi. Sebab kalau kita renungkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah, Anda berubudiyah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Fa'illam takun tarah fa'innahu yarak.
Kalau Anda tidak bisa melihat Allah, ketahui, yakini Allah selalu melihat Anda. Jadi kalau kita selalu merasakan diperhatikan oleh Allah, nggak mungkinlah kita berdosa dan maksiat. Nggak mungkin kita berbuat dosa dan maksiat. Nih kesempatan nih, mumpung nggak ada orang lihat, kita cepat ingat, memang orang nggak lihat, tapi Allah lihat. Jangan macam-macam dengan Allah. Ya, maksiat bisa kita lakukan ketika orang tidak lihat, tapi Allah selalu lihat. Dengan menanamkan ke diri kita bahwa Allah selalu lihat, maka kita setidaknya bisa menjadi rem, ya, kita tidak jadi melakukan maksiat itu. Nah, kalau demikian kita sudah berada di tingkatan ihsan, kita sudah menjadi orang yang muhsin. Kalau kita sudah tidak jadi melakukan maksiat lantaran kita ingat bahwa Allah melihat kita. Yang sering turunnya iman kita ketika kita tidak kunjung menyadari bahwa Allah melihat kita. Kapan lagi? Di kesempatan ini. Jarang-jarang loh kesempatan ini. Lalu tidak ingat bahwa Allah melihat kita. Nah, itulah yang membuat anjloknya keimanan itu. Bahkan bisa menjadi nol sama sekali. Nah, oleh sebab itu kembali kita sampaikan, marilah kita lebih rajin mencarger keimanan daripada mencarger handphone. Wallahu a'lam. Ya. Secara amal kita terima ada dua satu bahwa syaratnya adalah apa sebenarnya karena Allah ikhlas itu, terus juga dengan tuntunan Rasul, terus apa syarat ihsan itu ada dua faktor itu so. Jadi karena kita Allah, terus juga tuntunan Rasul, terus juga ikhlas, itu syarat menjadi ihsan. Ada hubungannya ikhlas itu sama menjadi muhsin. Karena banyak orang yang bayang bertakwa itu maksudnya mukmin melakukan hal yang takwaan, tapi niatnya beda gitu maksudnya. Jadi untuk sampai derajat ihsan itu akan sulit karena ada syarat dua yang ada terpenuhi. Apa itu salah satu yang bisa ke derajat yang gitu ya, muhsin itu ya? Ya. 3 tingkatan. Dan setiap tingkatan punya saringan. Setiap tingkatan punya saringan. Orang kalau sudah sholat itu sudah Islam. Ya, sudah bersyahadat sudah Islam. Sudah berzakat sudah Islam. Sudah haji, umroh sudah Islam. Tapi sudahkah beriman? Belum tahu. Kalau ibadahnya itu dilakukan dengan ikhlas, kalau ibadahnya itu dilakukan dengan ittiba'us sunnah, maka baru bisa dikatakan dia menjadi orang yang beriman. Ya, karena innamal a'malu binniyat, sahnya amal karena niat. Ya, dan amal itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, di niat yang ikhlas itulah mulai bibit-bibit keimanan mulai bersemi. Ketika niatnya menyimpang bukan karena Allah, malah karena ria dan sum'ah, maka dia itu telah jatuh kepada kemusyrikan. Walaupun itu syirkun asghar, syirik kecil, tapi itu sudah mengurangi keimanan mereka. Ini saringan dari Islam ke iman. Nah, dari iman ke ihsan ada lagi saringannya. Saringannya sesuai dengan yang dikatakan Nabi, merasakan kehadiran Allah dekat dirinya.
Kalau begitu, dia selalu ingat Allah. Udhkurullah haitsuma kunta. Ingatlah Allah dimanapun kamu berada. Kenapa orang melakukan dosa dan maksiat? Itu karena dia lupa dengan Allah. Kalaulah dia ingat dengan Allah, dia tidak akan melakukan dosa dan maksiat. Nah, maka dari iman untuk naik kepada ihsan, dia tidak melupakan Allah. Kalaupun lupa, tidak berlama-lama, lebih sering ingat Allah daripada lupa kepada Allah. Itu bisa naik kepada ihsan. Nah, membantu itulah kita disuruh berzikir. Ya, zikir itu dua, adzikru bil lisan, zikir dengan lidah menyebut. Yang kedua, adzikru bil qalbi, zikir dengan hati mengingat. Supaya kita mudah mengingat Allah, sebut nama Allah itu. Lalu caranya gimana? Allah, Allah, Allah. Begitu kayak kaum sufi. Bukan. Menyebut nama Allah diiringi dengan kalimat-kalimat yang lain. Subhanallah, itu namanya tasbih. Alhamdulillah, itu namanya tahmid. Allahu Akbar, itu namanya takbir. La ilaha illallah, itu tahlil. Astaghfirullah, itu istighfar. Itu semuanya zikir. Silahkan mau zikir yang mana. Nah, itu dalam rangka untuk mengingat Allah. Kalau kita sudah ingat Allah, insya Allah kita tidak akan melakukan dosa dan maksiat. Kalau demikian, kita akan eksis di tingkatan ihsan, ya, menjadi orang yang muhsin. Tapi kalau kita sudah lupa dengan Allah, sudah mulai malas berzikir, jangankan berzikir dalam sholat pun gak ingat Allah, ya bakal anjlok. Dari ihsan akan turun kepada iman. Dari iman akan turun menjadi kembali kepada Islam lagi, bahkan bisa keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Silakan. Namanya untuk yang muhsin itu pernah baca ada yang mukhlis dan ada yang mukhlas. Mungkin sedikit diberi keterangan. Ya. Perbedaannya apa? Ya, ya. Ya. Ini perbedaan harokat. Ya, mukhlis sama mukhlas. Kalau di dalam Al-Quran, mukhlishina lahuddina hunafa, mukhlis adanya. Ya, mukhlas dalam Al-Quran hampir tidak kita temui. Ya, tapi ada nama orang mukhlas. Ya, ada nama orang mukhlas. Ini kembali kepada bahasa Arab. Ya, bahasa Arab memang teramat kaya. Ya, ada perbedaan-perbedaan. Tapi itu tidak terlalu jauh antara mukhlas dan mukhlis itu, karena di dalam Al-Quran tidak ditemukan. Ya, wallahu a'lam, mungkin yang lain ada yang menemukan. Kalau saya belum menemukan yang mukhlas itu, yang ada cuman mukhlis. Muhsin sama mukhlis. Ya, kalau mukhlis itu orang yang ikhlas. Ya, orang yang ikhlas. Ikhlas menjalankan ketaatan dalam rangka mencari ridha Allah. Kalau orang yang muhsin, orang yang selalu merasakan kehadiran Allah. Iya, beda dimensi. Orang yang selalu merasa dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain? Yang lain? Saya mau tanya satu. Silakan. Tentang doa. Kita kan sekarang kan sering di media sosial itu kadang melihat suatu teks. Ya, ini katanya doa ini atau doa itu. Terus kalau kita nggak tahu riwayat atau asal usul doa itu, takutnya doa itu dari dukun gitu kan. Takutnya kita kan termasuk syirik nanti, Ustaz. Gimana Ustaz?
Ya, pertama kita fahami doa itu dulu. Apa maksud doa itu? Ya, kalau doa itu yang meminta kebaikan, ya, itu sudah satu poin, boleh kita ambil. Ya, bukan doa meminta keburukan. Nah, setelah kita yakin bahwa doa itu baik, nah baru kemudian masuk seleksi yang kedua, apakah doa ini dari Nabi ataukah bukan? Kalau doa itu dari Nabi, berarti doa itu adalah ibadah. Kita berdoa sekaligus mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, nah doa itu hanya sebagai masalah, tidak termasuk ibadah. Ya, karena doa itu ada dua macam. Ada doa ibadah yang redaksinya dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Kemudian ada lagi doa walaupun tidak dari Nabi, walaupun tidak dari Al-Quran, tapi masih boleh kita amalkan. Itulah doa masalah. Doa masalah. Nah, sebagai contoh, kalau redaksinya bahasa Indonesia umpamanya, ya Allah ya Rabbi, saudaraku di Opnam, di RSCM, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, saya himbuhkan dia ya Allah. Nah, RSCM ini nggak ada di zaman Nabi, nggak pernah disebutkan Nabi itu. Nabi doanya, isfi anta syafi la shifa'a illa shifa. Sembuhkan dia, engkau maha penyembuh, tidak ada kesembuhan daripada kesembuhan engkau. Cuma itu doa Nabi SAW. Itu doa ibadah. Tapi kalau doa itu sudah kita preteli, ya kita panjangkan untuk saudara-saudara yang diopnam di sini, yang diopnam di sini. Kalau sudah begitu, itu sudah doa masalah jatuhnya. Ya seperti, tolonglah saudaraku di Palestina, tolonglah saudaraku di Syam, di mana lagi? Fikul limakan. Itu udah doa masalah. Bukan lagi doa ibadah, karena doa itu tidak ada ditemukan dalam Al-Quran dan juga tidak ditemukan dalam hadis. Berarti bid'ah Ustaz? Bukan. Ya, jadi ini tidak bisa dikatakan bid'ah karena doa itu dua macam. Ya, banyak doa masalah daripada doa ibadah. Tentu masalah kita berbeda-beda. Kebutuhan kita berlain-lain. Kita minta macam-macam. Berarti beda dong. Nah, jadi di sini khusus doa ini lebih bebas daripada yang lain. Ya. Nah demikian wallahu a'lam. Masalah ada juga yang sesuai Rasul. Ya ayo koyum di rumah kita sekali. Itu dua masalah juga. Itu doa ibadah. Itu masih masalah juga. Iya menurut masalah iya, tapi dalam pembagian doa ibadah, ibadah juga. Ibadah juga karena ada dasarnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ini satu lagi Ustaz, saya pernah lihat kasus saya kan hobi mancing gitu kan. Terus katanya kalau mancing dipakai doa ini gitu kan, cuman atau baca amalan ini, cuman kita kan nggak tahu riwayatnya itu entah dari orang pintar atau dari itu kita nggak tahu gitu kan. Supaya banyak dapat ikan katanya begini gitu. Ya kita ngerti dulu. Doa itu kalau bahasa kita kan kita gampang paham. Ya Allah, banyak-banyak dapat ikan ya Allah, itu kan jelas itu. Kalau doanya bahasa lain, kita harus paham dulu apa artinya. Jangan-jangan nanti arti doa yang kita baca itu mempersekutukan Allah. Nah, maka kita fahami dulu maknanya. Sudah kita terima, katalah amalan ya dari Kiai Anu supaya kamu dapat banyak ikan, amalan ini, doa ini, tapi bahasa Arab kita nggak ngerti. Minta terjemahannya. Apa ini terjemahannya?
Ada dua pakai Arab itu ternyata dia minta sama penunggu laut. Iya, ada. Segitu itu ada kan? Iya. Kalau naik gunung, wah penunggu gunung. Wah, Mbah Merijan. Enggak, pokoknya ada. Nah, kalau demikian, ya itu gunanya kita paham. Ya, itu gunanya kita paham. Ada juga yang minta malaikat. Ada juga ya malaikat. Pokoknya iya. Ke malaikat gitu. Kalau orang Arab gitu. Ya. Begitupun ruqyah. Ini bedanya ruqyah syar'iyyah dengan ruqyah syirkiyah. Kalau ruqyah syar'iyyah yang dibaca jelas Al-Qur'an. Yang dibaca jelas doa-doa yang ma'thurat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ruqyah syirkiyah yang dibaca mantra-mantra yang kadang-kala kita tidak mengerti. Ya. Ini kadang-kala adalah mantra dari jin. Ya, itu yang membawa kepada kesyirikan. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Kalau kita refer kepada mungkin kalau sini atau mungkin atau bahasa itu kan ada As-sabiqunal awwalun. Kalau kita melihat orang zaman dulu itu kan kita bisa tahu orang mana yang keimanannya sangat kuat. Karena Bakar itu tidak sampai seluruh petani gitu. Kemudian Umar itu bisa setengahnya gitu ya. Ini juga berat. Tapi itu kan kita bisa melihat bahwa mereka itu adalah contoh kita. Zaman dulu itu kita bisa melihat orang zaman dulu itu dengan mudahnya dia dibakar karena namanya sangat tinggi. Kalau rumah itu tinggi terus kemudian terasa. Nah, kalau sepengetahuan perusahaan nih, zaman sekarang itu ada nggak sih yang benar-benar dia sambil guna awalun, tapi sampai bisa melihat bahwa keimanan mereka itu keimanan yang di sekarang ya, itu yang mereka memang keimanan itu sama seperti para sahabat gitu, yang dimana mereka istilah kasar itu mau ansor dan muhajirin. Ansor itu masih muhajirin itu mau meninggalkan seluruh hartanya di Mekah, pindah-pindah ke Madinah. Karena seluruh hartanya itu ada di Mekah dan mereka meninggalkan semuanya gitu. Kita bisa melihat bahwa keimanan mereka itu sangat tinggi sekali gitu ya. Dan mungkin mereka bukan nabi sih ya memang. Dan mereka bisa melihat kepribadian nabi saat itu memang seperti apa sehingga mereka percaya 100% apa yang dikatakan oleh nabi. Nah, kalau sekarang kita agak kesulitan untuk bisa mencapai level itu kan. Mungkin sampai hanya bisa mengikuti itu awalnya saja. Kalau sampai mengikutinya aja gitu. Nah, kalau saya melihat mungkin bisa sekarang gitu ya, atau mungkin yang di Madinah atau yang di Mekah atau yang di Indonesia gitu, ada nggak sih yang bisa mungkin kita bisa melihat yang mungkin dia bisa beberapa kita gitu. Ya, itu saja. Jawabannya ada. Cuman kita tidak tahu. Ya. Biasanya orang yang seperti itu sangat pintar menyembunyikan diri. Dia tidak mau popularitas. Dia akan sembunyikan kesolehannya. Dia akan sembunyikan ketakwaannya. Jadi kita melihat orangnya biasa-biasa saja, padahal orangnya ya sudah kalau tidak melebihi ya menyamai ya mendekati kualitas daripada para sahabat itu. Ada dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan ada nanti suatu hari ya hari-hari kesabaran ya hari-hari kesabaran. Hari-hari kesabaran itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat menggenggam bara. Menggenggam bara. Kalau digenggam tangan terbakar. Kalau dilepas bara terbuang.
Nah, orang-orang seperti itu, dia membiarkan tangannya terbakar supaya bara jangan terbuang. Apa yang dimaksud? Kesabaran itu, yang dimaksud membakar diri dengan bara itu adalah dia dicemooh, dicaci maki, dikucilkan, dicurigai, macam-macam. Tapi dia tidak bergeming, tetap saja memurnikan tauhidnya kepada Allah, tetap saja dia menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia tidak bergeming dengan dicemooh, dicaci maki, dikucilkan segala macam, tidak masalah. Dia tidak bergeming, tetap istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ada orang seperti ini yang lebih baik dari 50 orang di antara kalian. Nah, saya sedang mencari hadisnya ini, belum ketemu. Ya, artinya begitu. Mereka kualitasnya lebih baik daripada